Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ihsan yang telah memimpin doa. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Kehadiran pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Siapa yang tidak hadir? Siti, kemana Siti? Izin, tapi tidak sakit ya, hanya izin ya. Ya. Semoga Siti bisa bergabung lagi di pertemuan yang akan datang. Ya. Selanjutnya, untuk menumbuhkan semangat di siang hari ini, Ibu akan menyemangati kalian dengan motivasi. Motivasi berupa tepuk semangat biar kalian semangat. Masih ingat? Masih. Ayo kita lakukan. Tepuk semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga kalian tetap bersemangat. Dan sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur berita. Pada pertemuan yang dulu, Ibu telah menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat berita. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan unsur-unsur membuat berita. Untuk apa sih kita belajar materi berita ini? Untuk apa coba? Agar menambah pengetahuan dan wawasan. Agar wawasan kita itu bertambah. Paham? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuannya. Tujuan diadakannya atau tujuan pada pembelajaran kita sekarang. Yang pertama, dengarkan tujuan pembelajarannya, yaitu ada yang sudah tahu? Yang pertama itu setelah peserta didik mengamati gambar pada video yang ditayangkan melalui proyektor dan melakukan diskusi dengan teliti, peserta didik dapat menelaah, menganalisis unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Berikutnya, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan model PBL berbantu PPP, maka kalian itu harus dapat menyusun kembali unsur-unsur berita. Paham? Sudah ya? Jadi intinya kita itu sekarang belajar materi apa? Materi berita. Nah, untuk lebih mendalami materi berita, Ibu akan tayangkan sebuah video, contoh video berita. Kalian simak baik-baik ya? Ya. Oke. Seluruh rumah milik warga di desa Susukan, Kecamatan Cibitung terendam banjir. Hal itu terjadi akibat curah hujan tinggi yang berlangsung lama di daerah tersebut dan menimbulkan saluran air tersendat. Camat Cibitung jadi memberani mengungkap banjir yang merendam puluhan rumah warga hingga kini masih dilakukan penanganan di lokasi kejadian. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh wartawan Cirebon Ahmad Tika yang sudah terhubung bersama kami. Silakan mereka dimulai. Baik, dapat saya sampaikan mengenai musibah banjir yang terjadi di Desa Susukan, Kecamatan Cibitung itu berlangsung kemarin sore pada hari Senin tanggal 1 Mei. Kemudian akibat dari banjir tersebut itu menyusul dengan intensitas hujan yang cukup tinggi sehingga beberapa pemukiman warga di Desa Susukan, Kecamatan Cibitung terendam air hingga tebis orang dewasa. Tidak hanya itu, dari ancaman banjir yang berlangsung kemarin sore itu mengakibatkan beberapa bangunan warga atau fasilitas pendidikan rusak, seperti terjadi di pagar ataupun bangunan tembok yang berada di SDN 1 Cibitung. Kemudian arus air ataupun banjir itu meluap ke akses jalan yang menghubungkan Cibitung Saramantra. Namun tidak lama kemudian menerima informasi demikian, petugas damkar dan
banjir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Nah, sudah jelas? Jelas ya? Alhamdulillah sudah jelas. Jadi kalian sudah memahami apa yang ada di dalam isi berita tersebut. Kalau melihat berita itu, karena berita itu adalah berita itu pembelajaran yang harus di kalian pelajari di materi pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu apa itu berita. Berita adalah teks, ya apa? Ada yang tahu? Berita adalah teks yang berisi mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Jadi berita itu adalah teks yang berisi tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Berita itu harus bersifat fakta. Artinya fakta itu nggak bohong. Kalau terjadi ya terjadi. Kalau misalnya mengada-ngada itu namanya bukan sebuah berita. Berita adalah kenyataan yang benar-benar terjadi di dunia nyata, seperti tadi yang Ibu contohkan, ya kan? Seperti tadi yang Ibu contohkan itu di berita. Nanti ya, nanti setelah ini kalian harus bisa mengambil kesimpulannya. Apa sih yang ada di dalam berita tersebut? Paham? Paham. Nah, sebelum ke materi berikutnya, Ibu akan membentuk kalian dalam 4 kelompok. Ya, nah sesuai tadi Ibu sudah bagikan kelompoknya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 ini ketuanya siapa? Cuk? Ya, Isam. Kelompok 2 ketuanya Chelsea. Kelompok 3 ketuanya Airin. Kelompok 4 ketuanya Nah ya, nanti sekarang Ibu sudah bagi ya, sudah bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Berikutnya Ibu akan menampilkan materinya dulu biar kalian paham. Ibu tampilkan materi ya. Di sini ada materi unsur-unsur berita. Nah, kalian saksikan nih unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita, kalau kalian lihat di sini ada berapa? Ada
dengan kelompok 4. Ya, sudah. Perintahnya apa? Kalian silakan berdiskusi secara kelompok menentukan unsur-unsur 5W plus 1H yang tadi ditayangkan dan sudah Ibu bagikan juga tadi apanya? Beritanya ya, sudah Ibu bagikan dalam bentuk tulisan. Sok silakan kalian kompromi dulu. Ibu kasih waktu beberapa menit lah. Sok kompromi. Ada kesulitan tidak? Tidak. Tidak ya, hanya di sana dilihat saja. Kalian kerjakan, yang benar kerjakannya. Jangan ngobrol. Nah, ini sudah bagian apa itu? Sudah bagian yang when itu kelompok ini. Bagaimana dengan kelompok 1 sudah belum? Sedikit lagi, oke. Ya, Karin, ada yang ditanyakan apa? Tentang apa itu? Tentang who, ya. So, dikerjakan. Sudah? Sudah ya? Kalau sudah berarti tiap kelompok harus mempresentasikan. Ibu mau tanya nih, kelompok mana yang mau presentasi duluan? Kelompok 1. Kelompok 1 saja. Ya, kelompok 1 silakan. Maju ke depan. Yang keras ya suaranya, yang lainnya perhatikan. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang cerita banjir. Apa yang terjadi? Puluhan rumah warga terendam banjir di Kuningan, Jawa Barat. Siapa saja yang terkena dampak? Puluhan warga desa Susukan, Kuningan, Jawa Barat. Kapan peristiwa itu terjadi? Hari Senin, tanggal 1 Mei 2023. Di mana peristiwa itu terjadi? Desa Susukan, Kecamatan Cipicung, Kuningan, Jawa Barat. Mengapa peristiwa itu terjadi? Hal itu terjadi karena curah hujan cukup tinggi di wilayah tersebut. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Awalnya hujan turun dengan intensitas cukup tinggi dan berlangsung lama di wilayah tersebut dan menimbulkan saluran air tersendat. Beberapa pemukiman warga terendam hingga betis orang dewasa dan mengakibatkan beberapa fasilitas pendidikan rusak seperti tembok SDN 1 Cipicung yang rusak. Arus air meluap ke akses jalan yang menghubungkan Cipicung dan Sanada Mantara sulit dilalui. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, itu hasil persen kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Ya. Coba ceritakan kembali bagaimana kronologi hingga jalan yang menghubungkan Cipicung dan Sada Mantra sulit dilalui. Coba ceritakan kembali. Katanya
Pertanyaan dari kelompok berapa itu? Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, ceritakan. Ya, ceritakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Awal mula kejadian hujan turun dengan intensitas tinggi dan berlangsung sangat lama di wilayah tersebut dan menimbulkan saluran air tersumbat. Arus air meluap ke akses jalan yang menghubungkan Cipicu Sadamantra. Itu jawabannya. Bagaimana? Sudah merasa cukup atau mau ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup. Katanya untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan. Terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang yang akan mempresentasikan yang kedua itu kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang banjir di Cipicu, Kuningan, Jawa Barat. Apa yang terjadi? Banjir di Kuningan, Jawa Barat. Siapa saja yang terkena dampak? Warga Desa Susukan, Kuningan, Jawa Barat. Kapan peristiwa itu terjadi? Selasa, 2 Mei 2023. Di mana peristiwa itu terjadi? Desa Susukan, Kecamatan Cipicu, Kuningan, Jawa Barat. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena curah hujan cukup tinggi di wilayah tersebut. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Hujan turun dengan intensitas cukup tinggi dan berlangsung lama di wilayah tersebut dan menimbulkan saluran air tersendat. Beberapa permukiman warga terendam hingga betis orang dewasa dan mengakibatkan terganggunya jalan utama desa tersebut. Itu hasil diskusi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok berapa? Berarti kelompok 4. Dalam tayangan video tertulis Selasa 2 Mei 2023, tapi tadi presentasi dibacakan terjadi pada hari Senin 1 Mei 2023. Pak, ya kenapa tadi presentasikannya ini tapi jawabannya itu? Kenapa? Kira-kira jawabannya? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bila dalam penayangan memang tertulis hari Selasa 2 Mei 2023. Namun, bila dilihat kejadiannya, peristiwa itu terjadi tanggal 1 Mei 2023 hari Senin. Ya, jadi intinya mah kejadian terjadinya itu hari Senin tapi ditayangkannya hari Selasa. Paham? Paham. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Sudah hasil diskusi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Citra memakai masker, sudah izin ke ibu katanya sedang flu ya makanya di masker. Oke. Berikutnya presentasi kelompok berapa dulu nih? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Ibu kasih lihat maskernya kalau biar jelas.
dampak banjir di wilayah Kuningan, Jawa Barat. 2. Bu, siapa saja yang terkena dampak? Warga Desa Susukan, Kuningan, Jawa Barat. W. Kapan peristiwa itu terjadi? Selasa 2 Mei 2023. W. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Desa Susukan, Kecamatan Cipicung, Kuningan, Jawa Barat. Y. Mengapa peristiwa itu terjadi? Hal itu terjadi karena curah hujan cukup tinggi di wilayah tersebut hingga air pun menggenangi wilayah itu. How. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Asal mulanya hujan turun dengan intensitas cukup tinggi dan berlangsung lama di wilayah tersebut dan menimbulkan saluran air tersendat. Beberapa pemukiman warga terendam hingga betis orang dewasa dan mengakibatkan beberapa fasilitas pendidikan rusak, seperti tembok SDN 1 Cipicung yang rusak. Arus air meluap ke akses jalan yang menghubungkan Cipicung dan Sada Mantar sulit dilalui. Apakah ada yang bertanya? Nah, itu kelompok berapa tadi? 4 ya? Enggak ada yang ditanyakan, so, apa? Siapa saja yang terlibat dalam penanganan banjir tersebut? Siapa saja yang terlibat dalam penanganan banjir tersebut? Siapa? Jawab. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Petugas Damkar dan BPBD Kabupaten Kuningan serta jajaran TNI dan Polri. Itu jawabannya bagaimana? Sudah puas belum? Puas belum? Ya, terima kasih untuk kelompok berapa ini? 4. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, cukup jelas ya? Nah, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Bila tidak ada pertanyaan, kami tutup presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua kelompok sudah melakukan presentasi dan ibu perhatikan hasilnya pun cukup bagus. Semua hampir rata-rata sudah memahami unsur 5W plus 1H. Jadi anak-anak kelas 8A hebat ya, hebat semuanya. Anak-anak kelas 8A hebat. Berikan tepuk tangan dulu. Ya. Berikutnya kalian kan sudah paham tentang apa itu unsur-unsur berita. Paham kan? Betul paham? Paham. Nah, sekarang adakah yang mau menganalisis atau mau menyimpulkan kembali? Ada? Ya. Ada. Siapa ini? Namanya Naila ya? Naila, so. Kesimpulannya, awalnya hujan turun dengan intensitas cukup tinggi dan berlangsung lama di wilayah tersebut dan menimbulkan saluran air tersendat. Beberapa permukiman warga terendam hingga betis orang dewasa dan mengakibatkan beberapa fasilitas pendidikan rusak seperti tembok SDN 1 Cipicung yang rusak. Arus air meluap ke akses jalan yang menghubungkan Cipicung dan Sadar Mantar sulit dilalui. Camat Cipicung Deni Hamdani menjelaskan pada sore hari telah terjadi hujan yang cukup tinggi hingga mengakibatkan banjir di Desa Cipicung. Ya, tepuk tangan untuk Naila ya. Terima kasih anak-anakku, kalian hebat, kalian luar biasa. Tetap semangat seperti ini. Karena sekarang itu sudah zamannya digital, jadi kalian bisa mencari referensi-referensi lain ya tentang materi pembelajaran berita. Dari awal sampai akhir Ibu telah menjelaskan unsur-unsur 5W plus 1H. Nah, kita ulangi lagi unsur-unsur 5W plus 1H itu. Yang pertama tadi ada what. What itu apa yang terjadi. Yang kedua ada apa? Bu itu orangnya atau subjek. Siapa sih yang mengalaminya, ya kan? Terus yang ketiga ada apa lagi? When itu menanyakan tempat terjadinya sebuah peristiwa. Yang keempat ada apa? When apa? When itu apa? Di mana peristiwa itu terjadi. Yang berikutnya ada why itu apa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Dan yang terakhir ada how itu apa? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Menanyakan tentang kronologi kejadian. Jadi di how itu harus bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir itu adanya di how. Awalnya seperti apa hingga terjadi
terjadilah banjir. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan lagi mengenai pembelajaran kita kali ini? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau sudah paham, nanti pertemuan yang akan datang kita itu akan ke materi tentang drama ya, drama kehidupan. Nah, benar ini sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Nanti Ibu kasih PR untuk dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan di rumah, PR-nya itu ada pada LKPD di halaman 25. Ya. Jangan lupa untuk terus belajar untuk mempersiapkan materi yang akan datang, drama-drama kehidupan. Sudah paham? Sudah. Nah, kalau sudah paham, mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca doa. Sebelum pulang ya, kebetulan kita akan pulang, makanya pembelajaran pun selesai. Biar kalian selamat sampai di rumah, kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan KM bisa pimpin doa. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.